Shalom saudara, hari ini kita akan melanjutkan renungan harian kita. Dan hari ini sudah terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, simbol keagamaan tentu memiliki nilai dan makna yang baik ya. Contohnya salib. Kita tahu bersama bahwa salib itu adalah simbol dari karya keselamatan Allah yang Dia kerjakan di atas kayu salib. Oleh sebab itu kebanyakan orang Kristen menaruh simbol salib itu di rumahnya, dan ada juga yang membuat salib itu menjadi kalung yang dipakaikan kepada lehernya. Bapak Saudara, tentu ini adalah hal yang baik, karena setiap kali kita melihat simbol itu, kita diingatkan kembali akan karya keselamatan yang Allah kerjakan di atas kayu salib. Namun, tidak semua hal yang baik bisa dimaknai dengan baik pula. Lalu, bisa jadi hal yang kita anggap baik itu bisa berakhir dengan jerat. Contohnya, simbol salib yang awalnya menjadi pengingat karya keselamatan Allah terkadang bisa digunakan dengan motivasi yang salah, seperti mengkeramatkan salib tersebut dan mempercayai adanya kuasa di balik salib tersebut, sehingga makna salib yang awalnya untuk pengingat malah menjadi barang-barang keramat. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran seperti ini pernah terjadi pada zaman Hakim Gideon. Pada waktu Tuhan memimpin Gideon mengalahkan orang Midian, orang Israel ingin menjadikan Gideon sebagai raja atas mereka. Dengan kerendahan hati, Gideon menolak dan mengatakan, "Bukan aku yang akan menjadi rajamu, tetapi Tuhanlah yang akan menjadi rajamu." Namun, setelah itu Gideon meminta orang-orang Israel untuk memberikan perhiasan anting-anting kepada dia. Untuk apa? Untuk membuat efod, yaitu bagian dari pakaian kudus yang biasanya dipakai oleh seorang imam besar orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak tahu dengan pasti apa motivasi Gideon melakukan hal itu, karena memang Alkitab tidak mencatat secara detail. Namun bisa jadi efod ini dibuat untuk mengingat kedaulatan dan kuasa Tuhan yang telah memberikan mereka kemenangan atas orang Midian, seperti yang biasanya dilakukan oleh Abraham dan Musa dulu. Setiap kali mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka selalu mendirikan tugu sebagai peringatan dan kuasa dan penyertaan Tuhan. Namun setelah itu Alkitab mencatat bahwa setelah Gideon membuat efod, orang-orang Israel malah menyembah dan mengkeramatkan efod itu. Mereka malah memberhalakan efod itu dan menganggap ada kuasa di balik efod itu, sehingga mereka memberhalakan efod itu. Nah, saudara, ternyata tujuan dan maksud baik Gideon yang pada awalnya ingin dibuatnya efod itu menjadi pengingat, malah sekarang telah menjadi jerat bagi dia dan juga bagi keluarganya dan juga bagi bangsanya. Saudara, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Gideon tidak lagi meminta tanda dan petunjuk dari Tuhan untuk hal yang penting ini, seperti yang dilakukannya di awal pada waktu berperang melawan orang Midian. Hal ini jelas, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan Gideon sudah menjadi sombong. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam melakukan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan yang penting. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa tidak gegabah dan selalu memohon pimpinan dan petunjuk dari Tuhan dalam melakukan sesuatu adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Karena perbuatan yang kita lakukan atau keputusan yang kita ambil bisa jadi itu menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi jerat bagi orang-orang yang kita pimpin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita untuk terus memiliki sikap yang selalu bergantung penuh pada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar supaya apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh kembali mengingatkan dan memberkati setiap kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan.